Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Matematika kelas 8 semester 1 penerbit Erlangga 2A untuk latihan 7 halaman 38 masih bab tentang pola dan barisan bilangan. Kita bahas mulai dari nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Banyak noktah atau bulatan kecil pada gambar di atas menunjukkan pola bilangan. Poin A, tuliskan barisan bilangan hingga pola atau suku ke-5. Kita cek dulu ya teman-teman sekalian. Banyak nokta atau titiknya ada berapa banyak di sini. Kalau kita lihat, yang pertama ada 3, kemudian yang kedua ada 6, kemudian yang ketiga ada 10, dan yang keempat ada 15. Kita cek polanya, 3 ke 6 ini ternyata bertambah 3, 6 ke 10 ya bedanya 4, kemudian 10 ke 15 bedanya 5, berarti berurutan. Ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5 berarti ditambah 6, sehingga 15 ditambah 6 hasilnya 21. Berarti bilangannya mulai dari suku pertama sampai suku kelima adalah 3, 6, 10, 15, dan 21. Kemudian untuk poin B, tentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan tersebut. Untuk menentukan pola bilangan pada barisan bertingkat, maka kita akan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1B, kemudian ditambah dengan N-1 kali N-2 kali C per 2. A, B, dan C-nya diperoleh dari mana? Dari selisihnya ya teman-teman sekalian. Kalau tadi bedanya berurutan ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Nah, ternyata di sini bagian bawah ini bedanya adalah 1 ya. 3 ke 4 ditambah 1 ya. Kemudian 4 bisa jadi 5 karena ditambah 1. 5 jadi 6 karena ditambah 1. Berarti 3 ini sebagai A. Kemudian 3 yang ini sebagai B. Kemudian 1 ini sebagai C. Jadi nilai A, B, dan C diambil dari atas, tengah, dan bawah untuk urutan pertama. Kita masukkan ke sini, A-nya diganti 3, B-nya diganti 3, C-nya diganti 1, kemudian N-nya kita biarkan. Kita masukkan 3 yang ini ke dalam kurung ya, berarti 3 kali N nanti akan berubah menjadi 3N. 3 kali negatif 1 berarti bernilai negatif 3. Kemudian selanjutnya yang bagian atas ya, di belakang ini N-1 kali N-2 hasilnya adalah N kuadrat min 3N ditambah 2. Kemudian dibagi dengan 2 ya teman-teman sekalian. 3 dengan negatif 3 akan bernilai 0. Kemudian karena di sini penyebutnya 2, berarti kita samakan 3N ini berpenyebut 2 sehingga berubah menjadi 6N. Yang bagian atas belakang tetap N kuadrat dikurangi 3N ditambah 2. Kemudian kita rapikan ya teman-teman sekalian, karena sudah sama penyebutnya. Berarti bagian atas ini kalau kita jumlahkan menjadi N kuadrat ditambah 3N ditambah 2. N kuadrat sendirian, 6N dikurangi 3N, 3N, kemudian ditambah 2. Kemudian penyebutnya kita tulis 2. Ini adalah rumus suku ke N yang dimaksud untuk poin 1B. Jadi ini jawabannya ya teman-teman sekalian. Memang ada rumus yang lain yang bisa digunakan sebagai alternatif untuk menemukan suku ke N-nya. Namun saya lebih suka menggunakan rumus ini ya. Memang ada rumus lain selain ini, jadi nanti teman-teman sekalian boleh menggunakan rumus lain, tapi saya lebih suka pakai rumus ini ya. Untuk menemukan ABC-nya, hasilnya pasti sama. Untuk menentukan poin C, suku ke-9 pada barisan tersebut, tinggal masukkan ke sini ya. N-nya diganti 9, berarti jadinya 9 pangkat 2 ditambah 3 kali 9 ditambah 2 per 2. Yang bagian atas ini setelah kita hitung hasilnya 110. Kalau dibagi 2 hasilnya adalah 55. Ini adalah jawaban untuk poin C. Lanjut nomor 2. Gambar di atas adalah pola bilangan yang ditunjukkan dengan banyak nokta. Pertanyaannya hampir sama ya dengan poin A. Tulislah barisan bilangan hingga suku ke-6. Kita cek dulu di sini. Ini adalah pola bilangan yang berbentuk persegi panjang ya, di mana bagian bawahnya ya 2, kemudian bagian sampingnya 3, berarti 2 kali 3. Bagian bawahnya 3, bagian sampingnya adalah 4, berarti 3 kali 4. Bagian bawahnya 4, bagian sampingnya 5, berarti 4 kali 5. Kemudian bagian bawahnya di sini 5, bagian sampingnya 6, berarti 5 kali 6. 2 kali 3 hasilnya 6, itu menunjukkan banyak titiknya. 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30.
Jadi kalau kita cek di sini urut ya teman-teman sekalian, 2 kali 3, disambung 3 kali 4, disambung 4 kali 5, disambung 5 kali 6. Berarti urutan selanjutnya adalah 6 kali 7, hasilnya 42 titik. Kemudian disambung lagi 7 kali 8, hasilnya adalah 56 titik. Jadi jawabannya adalah 6, 12, 20, 30, 42, dan 56. Ini adalah suku ke-1 sampai suku ke-6 pada barisan bertingkat. Ya, sesuai dengan pola nomor 2. Poin B, tentukan rumus suku ke-n pada barisan bilangan tersebut. Sebenarnya bisa menggunakan seperti cara nomor 1, tapi ini dipermudah dengan bentuknya yang persegi panjang. Maka kalau kita cek di sini 2 kemudian dikalikan dengan 3, 3 dikalikan dengan 4, 4 dikalikan 5, ini selisihnya 1. Berarti polanya adalah n ditambah 1, kemudian dikalikan dengan n ditambah 2. Ya, ini adalah pola suku ke n-nya ya teman-teman sekalian ya. Kemudian untuk poin C, tentukan suku ke-10. Berarti tinggal masukkan ke sini saja. N-nya diganti 10, berarti U10 sama dengan 10 ditambah 1 dikalikan dengan 10 ditambah 2. 10 tambah 1, 11. 10 tambah 2, 12. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 132. Ini jawaban untuk poin C. Lanjut nomor 3, tentukan rumus suku ke n pada barisan bertingkat berikut, lalu tentukan bilangan suku ke n berdasarkan keterangan masing-masing. Kita cek di sini poin A, 1, 5, 12, dan 22. Yang ditanyakan adalah suku ke n dan suku ke 9. Kita cek dulu teman-teman sekalian, 1 ke 5 bedanya 4, 5 ke 12 bedanya 7, kemudian 12 ke 22 bedanya 10, 4 ke 7 ini bedanya adalah 3, 7 ke 10 bedanya 3. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus barisan bertingkat ya. A ditambah n-1 kali B ditambah n-1 kali n-2 kali C per 2. Dimana 1 ini berperan sebagai A, 4 berperan sebagai B, dan 3 berperan sebagai C. Tinggal dimasukkan ke sini ya teman-teman sekalian. A, B, dan C-nya. Kemudian 9 ini berperan sebagai N. Jadi 9, 9, 10, 10 berperan sebagai N. Tinggal kita masukkan ke sini. Berarti A kita ganti 1, N kita ganti 9, B kita ganti 4, kemudian N kita ganti 9, dan C kita ganti 3. Kita hitung ya teman-teman sekalian. 1 kita biarkan, nanti 9 dikurangi 1 itu 8, dikalikan 4 berarti 32. 9 dikurangi 1, 8, 9 dikurangi 2, 7. Kemudian dikalikan 3 per 2. Ini bisa kita bagi dulu. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 1 ditambah 32 ditambah 84. Karena 7 kali 3 kali 4 hasilnya adalah 84. Kalau kita jumlahkan semuanya hasilnya 117. Ini adalah jawaban poin A. Lanjut ke poin B. 2 ke 7 selisihnya adalah 5. Kemudian 7 ke 16 selisihnya atau bedanya 9, 16 ke 29 bedanya adalah 13, 5 ke 9 bedanya 4, 9 ke 13 bedanya 4. Ini sebagai A, ini sebagai B, dan ini sebagai C. Kita masukkan ke rumus yang sama teman-teman sekalian. Kemudian N-nya kita ganti 9 untuk poin B. Berarti A-nya kita ganti 2, N-nya 9, B-nya 5, C-nya 4. 2 nanti kita biarkan, 9 dikurangi 1, 8 dikali 5 berarti 40. 9 dikurangi 1, 8, 9 dikurangi 2, 7, 4 kita tulis ulang dibagi 2. Nah ini bisa dicoret ya teman-teman sekalian, 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 ditambah 40 kita tulis ulang, 8 kali 7, 56 dikalikan 2, 112. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 154. Ini jawaban poin B. Lanjut ke poin C. 5 ke 11 bertambah 6, 11 ke 19 bertambah 8, 19 ke 29 bertambah 10, 6 ke 8 selisihnya 2, 8 ke 10 selisihnya 2. Rumusnya tetap sama. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. N-nya kita ganti 10. Jadi 10 ini berperan sebagai N. A-nya kita masukkan 5, B-nya 6, kemudian N-nya 10, C-nya adalah 2. 10 dikurangi 1, 9, dikalikan 6 adalah 54, 5-nya kita tulis ulang. 10 dikurangi 1, 9, 10 dikurangi 2, 8,
2 kita tulis ulang, nanti hasilnya dibagi 2. 2 dibagi 2 bernilai 1. 5 ditambah 54 ditambah dengan 9 kali 8 hasilnya 72. Kalau kita jumlahkan hasilnya 131. Ini jawaban untuk poin C. Kemudian lanjut ke poin D. 4 ke 12 selisihnya 8. 12 ke 25 selisihnya 13. Kemudian 25 ke 43 selisihnya 18. 8 ke 13 selisihnya 5. 13 ke 18 selisihnya 5. Berarti ini A-nya, ini B-nya, dan ini adalah C-nya. Kita masukkan ke rumus yang sama di mana N-nya adalah 10. A-nya kita ganti 4, N-nya 10, B-nya 8, C-nya 5. 10 dikurangi 1, 9, dikalikan 8 berarti 72. 4-nya kita tulis ulang. 10 dikurangi 1, 9. 10 dikurangi 2, 8. 5 kita tulis ulang, nanti hasilnya dibagi 2. 8 bisa kita bagi dengan 2, hasilnya 4. 4 ditambah 72 ditambah dengan 180. Karena 9 kali 4 36 dikalikan 5 180. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 256. Ini jawaban untuk poin D. Lanjut untuk poin selanjutnya nomor 4. Banyak bulatan kecil pada gambar di atas menunjukkan pola bilangan segi 5. Tulis barisan bilangan hingga suku kelima. Kita cek nomor 1, pola pertama adalah 1, kemudian pola kedua adalah 5, kemudian pola ketiga 12, dan pola keempat adalah 22. Kalau kita cek bedanya, 1 ke 5 ini bertambah 4, kemudian 5 ke 12 bertambah 7, 12 ke 22 bertambah dengan 10. Kemudian kalau kita cek ini selisihnya 3 ya teman-teman sekalian ya. Berarti 4 ke 7 ditambah 3, 7 ke 10 ditambah 3, berarti 10 ditambah 3 hasilnya 13. Tinggal kita jumlahkan, 22 ditambah 13 hasilnya adalah 35. Jadi barisan bilangannya adalah 1, 5, 12, 22, dan 35. Ini adalah suku kelima ya teman-teman sekalian. Untuk mencari rumus suku ke N, rumusnya tetap sama ya. Kemudian kita hitung sampai selisih paling bawah. 4 ke 7 ternyata bertambah 3 ya. Bertambah 3, bertambah 3. Berarti ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Kita masukkan ke rumus ini. A-nya kita ganti 1, B-nya kita ganti 4, C-nya kita ganti 3. Kemudian 4 nanti kita kalikan ke dalam kurung. 1 kita biarkan dulu. 4 kali N, 4N. 4 kali negatif 1, negatif 4. Kemudian N-1 kali N-2 kali 3 hasilnya adalah 3N kuadrat min 9N ditambah 6 per 2. Kemudian karena penyebutnya di sini 2, berarti di sini juga harus disamakan menjadi 2. Atas berarti kita ubah menjadi 2 ditambah 8N dikurangi 8 per 2. Bagian belakang tetap. Kemudian bagian atas ini kalau kita jumlahkan teman-teman sekalian, hasilnya adalah 3N kuadrat dikurangi N. 3N kuadrat sendirian berarti kita tulis 8N dikurangi 9N bernilai negatif N. 2 dikurangi 8 negatif 6 ditambah 6 bernilai 0. Makanya hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah rumus suku ke N untuk poin 4B. Kemudian poin C, tentukan suku ke 8. Berarti tinggal masukkan ke sini, di mana N-nya kita ganti 8. Berarti 3 kali 8 kuadrat dikurangi 8. Di mana 8 kuadrat itu nilainya 64. 3 kali 64 dikurangi dengan 8 hasilnya adalah 184. Kalau kita bagi 2 hasilnya 92. Ini jawaban untuk poin C. Lanjut nomor 5, tentukan jumlah bilangan pada masing-masing barisan berikut ini dengan menggunakan metode Gauss. Rumus untuk metode Gauss menghitung jumlah bilangannya mulai dari suku pertama sampai suku terakhir yang diinginkan adalah N buka kurung U1 atau suku pertama ditambah UN. Ini adalah suku paling belakang ya. Ini suku terakhir ya, sesuai dengan yang diminta pada soal. Kalau yang poin A15 berarti UN ini nanti diisi U15. Kalau poin B suku ke-20 berarti di sini diisi 20 ya. Kemudian nanti hasilnya dibagi 2. Jadi rumus ini yang kita gunakan. Namun karena poin A sampai D tidak diketahui suku terakhirnya sesuai dengan yang ditanyakan, berarti harus kita cari dulu melalui rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana
UN ini yang akan kita cari ya, di mana N-nya yang akan kita ganti dengan 15. A-nya adalah 2, suku pertamanya 2, kemudian N-nya sesuai yang ditanyakan 15, bedanya dari 2 ke 6 adalah 4. 15 dikurangi 1, 14, kemudian nanti dikalikan 4 hasilnya 56, ditambah 2 hasilnya 58. Ini adalah U15 yang nanti menggantikan UN. Jadi N-nya kita ganti dengan 15 karena banyak sukunya ada 15. Kemudian U1 suku pertamanya adalah 2, suku ke-15-nya adalah 58, kemudian hasilnya kita bagi 2. 2 ditambah 58 hasilnya adalah 60, dikalikan 15 nanti hasilnya dibagi 2. 60 dibagi 2 hasilnya 30, 15 kali 30 hasilnya 450. Jadi begitu ya teman-teman sekalian langkahnya. Kita cari suku terakhir dulu sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. Kemudian untuk poin B caranya sama. A-nya kita ganti dengan 6, N-nya kita ganti dengan 20, kemudian bedanya 6 ke 11 adalah 5. 20 dikurangi 1, 19, dikalikan 5 hasilnya adalah 95, ditambah 6 hasilnya adalah 101. Kita masukkan ke rumus tadi, rumus Gauss, di mana N-nya adalah banyak suku yang diinginkan, diganti dengan 20. Suku pertama pada poin B adalah 6, suku ke-20 pada poin B adalah 101, kemudian hasilnya nanti dibagi 2. 6 ditambah 101 hasilnya adalah 107. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. 10 dikalikan 107 hasilnya adalah 1070. Ini jawaban untuk poin B. Kemudian poin C teman-teman sekalian. Kita akan menggunakan rumus yang sama, di mana A-nya kita ganti negatif 9 karena suku pertamanya negatif 9. Kemudian N-nya di sini mintanya 18, berarti kita ganti 18. Bedanya kita cek di sini, negatif 9 ke negatif 2 itu adalah 7, atau 5 ke 12 juga 7. Berarti kita tulis bedanya 7. 18 dikurangi 1, 17, dikalikan 7 hasilnya 119, ditambah negatif 9 hasilnya adalah 110. Kemudian kita masukkan ke rumus jumlah bilangannya, di mana N-nya adalah 18. Suku pertama poin C negatif 9, U18 adalah 110 per 2. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. Negatif 9 ditambah 110 hasilnya adalah 101. Kemudian dikalikan 18 dibagi 2. Ini kalau kita bagi 2 hasilnya 9. 9 dikalikan 101 hasilnya 909. Ini jawaban untuk poin C. Selanjutnya poin D, teman-teman sekalian. Suku pertamanya 23, kita gantikan ke A, N-nya adalah 30, kemudian bedanya antar sukunya adalah 12, karena 23 bisa jadi 35 ditambah dengan 12, berarti bedanya kita ganti 12 ya. 30 dikurangi 1, 29, dikalikan 12 hasilnya 348, ditambah 23 hasilnya 371. Kemudian kita hitung jumlah bilangannya, di mana N-nya kita ganti 30, suku pertamanya 23 dan U30 371. Kemudian nanti hasilnya dibagi 2. 23 ditambah 371 hasilnya adalah 394 dikali 30 per 2. Nah ini bisa kita bagi ya. 30 bagi 2 hasilnya 15. 15 dikalikan 394 hasilnya 5910. Ini jawaban untuk poin D. Lanjut untuk nomor 6, tentukan jumlah bilangan pada masing-masing barisan bilangan berikut ini. Baik, kita cek ya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dari barisan bilangan ini, 1 berperan sebagai A, kemudian selisih antar bilangan adalah 7 atau bedanya 7, karena 1 ditambah 7 adalah 8, kemudian UN adalah suku terakhirnya, yaitu 92. Kita masukkan ke rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Jadi dari sini kita akan mendapatkan N-nya, baru nanti kita bisa menghitung jumlah bilangannya teman-teman sekalian. Jadi kita temukan N-nya dulu. UN-nya kita ganti 92, A-nya 1, B-nya 7. 1 kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 92 dikurangi 1 berarti 91. Yang sebelah kanan tinggal N-1 kali 7. 7 kita pindah ke kiri menjadi pembagian. 91 dibagi 7 hasilnya 13. Yang sebelah kanan tinggal N-1. Negatif 1 kita pindah menjadi positif 1. 13 ditambah 1 berarti 14 untuk N-nya. Untuk mencari jumlah bilangannya kita gunakan Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN.
di mana N-nya kita ganti dengan 14, A-nya kita ganti 1, UN-nya 92. Kemudian 14 dibagi 2 hasilnya 7, 1 ditambah 92 hasilnya 93, 7 kali 93 hasilnya adalah 651. Ini jawaban untuk poin A. Selanjutnya untuk poin B, A-nya atau suku pertamanya 7, beda antar bilangan adalah 4 karena 7 ditambah 4 hasilnya 11 atau 11 dikurangi 7, 4 sama saja. 103 berperan sebagai UN. Kita akan mencari banyak bilangannya dulu, mencari N-nya dengan rumus berikut. UN-nya kita ganti 103, A-nya kita ganti 7, B-nya kita ganti 4. 7 kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. 103 dikurangi 7 hasilnya 96, yang sebelah kanan tinggal N-1 kali 4. 4 kita pindah ke kiri menjadi pembagian. 96 dibagi 4 hasilnya 24, yang sebelah kanan tinggal N-1. Negatif 1 kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. 24 ditambah 1, 25. Kita masukkan ke rumus ini ya untuk mengetahui jumlah bilangannya. N-nya diganti 25, A-nya diganti dengan 7, UN-nya 103. 25 per 2 kita tulis ulang, 7 ditambah 103, 110. 110 dibagi 2 hasilnya adalah 55, dikalikan 25 hasilnya adalah 1375. Ini jawaban untuk poin B. Lanjut untuk poin C, A-nya atau suku pertamanya 4, beda antar bilangannya 9, karena 13 dikurangi 4, 9. Kemudian UN atau suku terakhirnya adalah 157. Kita masukkan ke rumus ini untuk mencari N-nya, di mana UN-nya 157, A-nya diganti 4, kemudian B-nya diganti 9. 4 kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, 157 dikurangi 4, 153, yang sebelah kanan tinggal N-1 kali 9. Kemudian 9 kita pindah ke kiri menjadi pembagian, 153 dibagi 9 hasilnya 17, yang sebelah kanan tinggal N dikurangi 1. Negatif 1 kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan, 17 ditambah 1 hasilnya 18. Kita masukkan ke rumus ini untuk mengetahui jumlah bilangannya, di mana N-nya kita ganti 18, A-nya kita ganti 4, UN-nya 157. 18 dibagi 2 hasilnya 9, kemudian 4 ditambah 157 hasilnya 161. Kalau kita kalikan hasilnya adalah 1449. Ini jawaban untuk nomor 6C. Kemudian untuk nomor 6D, A-nya negatif 8, bedanya 6, kemudian UN-nya adalah 106. Ingat beda itu selisihnya ya teman-teman sekalian, seperti 10 dikurangi 4. Kemudian kita masukkan ke rumus ini untuk mencari N. UN-nya kita ganti 106, A-nya negatif 8, B-nya adalah 6. Negatif 8 kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan, 106 ditambah 8 berarti 114. Kemudian yang sebelah kanan tinggal N dikurangi 1 kali 6. 6 kita pindah ke kiri menjadi pembagian, 114 dibagi 6 hasilnya adalah 19. Kemudian negatif 1 kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan, 19 ditambah 1 hasilnya 20. Kita masukkan ke rumus ini, N-nya 20, A-nya negatif 8, UN-nya adalah 106. 20 dibagi 2 hasilnya 10, negatif 8 ditambah 106 hasilnya 98. Kalau kita kalikan hasilnya 980. Ini jawaban untuk poin D. Nomor 7, teman-teman sekalian. Setiap orang yang datang ke suatu acara syukuran berjabat tangan dengan tuan rumah dan dengan tamu-tamu yang lain yang datang terlebih dahulu. Lengkapi daftar berikut ini. Untuk baris pertama tidak perlu karena sudah lengkap isinya. Baris ketiga juga tidak perlu. Baris keempat urut ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 hasilnya 6. Kemudian baris selanjutnya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 hasilnya 10 dan seterusnya teman-teman sekalian. Yang ditanyakan ya poin A, berapa banyak jabat tangan jika pada saat itu ada 40 orang? Untuk memudahkan untuk mengetahui berapa banyak caranya berjabat tangan, maka kita jawab poin B dulu. Berapa banyak jabat tangan jika pada saat itu ada N orang? Berarti yang ditanyakan rumus UN-nya. Nah, teman-teman sekalian, ada cara yang lebih cepat untuk menentukan banyak jabat tangan ya, jika yang diketahui adalah N orang. Rumusnya adalah UN sama dengan N dikali dengan N-1 dibagi 2. Jadi rumusnya untuk jabat tangan seperti ini teman-teman sekalian. Sehingga untuk menjawab poin A, tinggal N-nya diganti 40. Jadi ini jawaban untuk poin B.
Berarti poin A, U40 sama dengan 40 dikali dengan 40 dikurangi 1. Yang di dalam kurung 40 dikurangi 1 kan 39. Berarti 40 dibagi 2 hasilnya 20. 20 dikalikan 39 hasilnya adalah 780. Jadi banyak jabat tangan jika dihadiri 40 orang hasilnya adalah 780. Gimana? Paham ya teman-teman sekalian? Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan 7 soal untuk latihan 7 pada materi pola dan barisan bilangan buku paket Matematika Erlangga 2A. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Serta tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dari update video yang kita upload ke channel ini. Saya Chandra Kun mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.